Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas akhir semester, yaitu tentang perbandingan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, khususnya dalam pembuatan rancangan penelitian untuk masing-masing pendekatan. Rancangan penelitian kualitatif. Kerangka rancangan penelitian terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu judul. Dalam pembuatan judul, tidak seharusnya menentukan judul pada awal. Bisa juga kita menentukan judul pada akhir penelitian. Setelah itu kita membuat kata pengantar. Dalam isi kata pengantar bisa merupakan ucapan terima kasih atau ucapan syukur. Setelah itu masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan itu terdapat rumusan masalah. Dalam penyusunan rumusan masalah, seorang peneliti harus mengerti suatu fenomena yang menjadi masalah sehingga seorang dapat meneliti suatu fenomena. Di bagian rumusan masalah ini juga peneliti dapat menjelaskan secara detail apa masalahnya, di mana poin-poin yang menjadi masalah sehingga perlu untuk diteliti. Rumusan masalah tersebut sebagai pertanyaan penelitian seperti apakah atau bagaimana. Terus kita masuk pada tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian harus menjawab yang ada di rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian adalah keuntungan yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu jika penelitian yang kita lakukan sesuai seperti manfaat pada bidang akademik atau masyarakat. Setelah itu kita masuk pada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Dalam masuk tinjauan pustaka itu ada literatur, membuat pengakuan karya penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang diteliti. Tinjauan pustaka dapat bersumber dari artikel, buku, masalah yang bersifat relevan dengan bidang penelitian. Tinjauan pustaka juga dapat memberikan dasar teoritis dan konsep dan membentuk penelitian kita. Terus kita masuk pada 2.3, yaitu kerangka berpikir. Yang dimaksud dengan kerangka berpikir itu sebuah model atau gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu sebaiknya kerangka berpikir dibuat dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami beberapa variabel data yang akan dipelajari pada tahap selanjutnya. Atau bisa disebut kerangka berpikir juga dapat dikatakan sebagai rumusan masalah yang sudah dibuat berdasarkan dengan proses deduktif atau memudahkan seorang penelitian merumuskan hipotesis penelitiannya. Terus kita masuk pada bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama itu landasan filosofis dan jenis penelitian. Bagian ini berisi penjelasan tentang landasan filosofis atau paradigma atau pendekatan yang dipilih oleh penulis dalam melakukan penelitiannya. Selain itu juga penulis juga harus menjelaskan alasan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dipilih. Yang berikutnya itu sumber data. Sumber data itu atau variabel penelitian. Sumber data itu berasal dari
variabel data itu subjek, di mana data diperoleh secara umum. Penelitian adalah dapat primer yang diperoleh dari sumber primer atau dari data sekunder. Sedangkan variabel penelitian yaitu objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, yang umumnya dibedakan menjadi variabel bebas atau variabel terikat. Berikutnya yaitu jenis dan sumber data. Itu jenis atau sumber data penelitian yaitu jenis data primer dan jenis data sekunder, terbentuk menjadi dua bagian, yaitu jenis data primer dan data sekunder. Data primer, yang dimaksud dengan data primer adalah diperoleh langsung dari narasumber, informan, atau partisipan. Sedangkan jenis data sekunder tidak diperoleh langsung dari narasumber atau informan, partisipan, dokumen publik, dan dokumen pribadi. Terus kita masuk pada populasi sampling atau sampel penelitian. Pada bagian ini penulis harus menjabarkan hal-hal yang terkait dengan populasi sampling. Yang dimaksud dengan populasi, sampling, dan sampel yaitu populasi adalah keseluruhan unsur objek sebagai sumber data dengan karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan sampling, teknik atau cara pengambilan sampel yang digunakan oleh penelitian jika penelitian memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan samplingnya. Terus yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian atau dari wakil populasi.